Kamu tuh nggak pernah ngerti ya dari dulu. Nggak pernah ngerti. Maksudnya apaan ya? Kamu tahu nggak? Hampir setiap malam kamu nggak pernah hilang dari otak aku. Tapi sekarang kamu malah tega-teganya ngebahas orang yang udah jelas-jelas ngerebut kamu dari aku. Ya udah, aku minta maaf ya. Mulai detik ini aku janji aku nggak akan ngomongin suami aku lagi di depan kamu. Gimana? Janji ya? Suster, coba ambil darah yang lainnya. Maaf mas, golongan darah mas tidak cocok dengan golongan darah pasien. Apa dok? Kalau boleh tahu, golongan darah ibu ini apa ya dok? Kebetulan golongan darahnya jarang tersedia di bank darah. Golongan darah pasien itu AB. Golongan darah saya AB. Pakai darah saya aja dok ya? Lo siapa? Kenal juga enggak. Jangan sok jadi pahlawan deh. Jangan-jangan lo punya niat jahat ya sama Tante Tuti. Sofi, udah ya. Yang penting tante aku tuh selamat. Alhamdulillah, ibu sudah membaik. Besok juga sudah boleh pulang. Saya permisi dulu ya. Iya, makasih dok. Nina? Tante, dia bukan Nina, Tante. Saya tahu. Saya belum pikun. Tapi dia mirip Nina. Saya Wina, tante. Tante, jadi Wina ini yang sudah menyelamatkan Tante saat kecelakaan. Dan Wina juga yang sudah menororkan darahnya buat Tante. Terima kasih ya. Berkat darah kamu, Ibu bisa selamat. Sama-sama Bu. Sudah menjadi kewajiban saya sebagai sesama manusia untuk saling tolong-menolong. Itu mah cuma kebetulan. Kamu tahu nggak? Wajah kamu tuh mirip Nina, almarhum anak Ibu. Waktu kecelakaan itu, Ibu pikir Ibu sudah meninggal dan bisa ketemu dengan Nina. Iya, tapi alhamdulillah sekarang ibu udah baikan kan? Tapi kamu masih menjenguk Ibu kan? Kalau kamu mau pulang, kamu harus diantar sama keponakan Ibu, Ramdan. Ramdan, antar dia pulang ya. Tante, gak bisa gitu dong, Tante. Aku kan calon istrinya Ramdan. Jadi kalau Ramdan mau anterin perempuan ini pulang, berarti harus izin dulu sama aku. Ada apa, Wina? Saya udah nggak punya tempat tinggal, Bu. Emang orang tua kamu kemana? Saya yatim piatu. Orang tua saya sudah meninggal. Yang ada tinggal kakak saya. Tapi kakak saya udah ngusir saya karena hasutan istrinya. Kasian. Kalau gitu, kamu tinggal di rumah Ibu ya. Halo sayang. Lama nunggu ya? Enggak. Aku juga baru datang kok. Ya. Oh ya, Ya. soal investasi yang kemarin kamu ngomongin itu gimana ya? Soalnya aku udah coba omongin sama suami aku juga. Peluk sungguh menghapus luka di diri. Kamu kenapa sih? Dud, kamu tuh nggak pernah ngerti ya dari dulu. Nggak pernah ngerti. Maksudnya apaan ya? Kamu tahu nggak? Hampir setiap malam kamu nggak pernah hilang dari otak aku.
Tapi sekarang kamu malah tega-teganya ngebahas orang yang udah jelas-jelas ngerebut kamu dari aku. Ya udah, aku minta maaf ya. Mulai detik ini aku janji aku nggak akan ngomongin suami aku lagi di depan kamu. Gimana? Janji ya? Investasi yang aku tawarkan tuh gampang banget. Jadi kamu tuh tinggal dalamkan modal aja ke perusahaan yang kemarin aku kenalkan sama kamu. Terus kamu bisa tinggal jalan-jalan, shopping, ya liburan lah, apa aja yang kamu mau. Jadi gampang banget. Tapi keuntungan setiap bulan kamu bisa masukkan ke rekening kamu. Apa kan? Beneran segampang itu? Ya ampun Deon, kamu tau gak? Ini dia yang selama ini aku cari-cari. Cuma nanamin modal, abis itu tinggal ongkang-ongkang kaki. Terus keuntungan melimpah datang sendiri. Sayang. Kamu belanja lagi? Sayang, kamu jangan boros-boros dong. Aduh Mas, kalau kamu dengerin cerita aku, pasti kamu gak bakalan ngelarang aku buat belanja-belanja lagi. Maksud kamu apa? Jadi gini loh, tadi itu aku baru ketemu sama teman aku dan dia nawarin kita buat investasi. Tapi bukannya kamu ingin bisnis ya? Kalau buat aku bisnis itu untungnya kelamaan yang belum lagi kita harus mikirin untung dan ruginya. Tapi kalau investasi ini kita nggak perlu repot-repot, tinggal tanamin modal, habis itu keuntungannya bisa kita dapetin tiap bulannya. Enak kan? Yang bener kamu. Ya bener lah, pokoknya intinya kita bakalan bisa cepet kaya sayang. Tapi kan uangnya dari mana? Uangnya ya dari warisan ibu kamu lah. Kan bentar lagi cair, ya kan? Itu dia yang kita investasiin. Nah, keuntungannya cukup deh tuh buat kebutuhan kita sehari-hari. Kebutuhan kamu, kebutuhan aku, ya kan? Kamu tuh benar-benar istri genius ya. Yuni. Ini Nina, anak almarhum ibu. Mirip kamu kan? Jadi mulai sekarang, anggaplah rumah ini rumah kamu sendiri dan ibu sebagai pengganti ibu kamu. Jangan hiraukan kakak kamu yang sudah usir kamu dari rumah. Iya, makasih ya Bu. Ibu baik banget sama saya. Oh ya, kalau boleh tahu, pendidikan terakhir kamu apa? Kebetulan saat ini saya lagi menyelesaikan kuliah S2 saya ekonomi. Wah, pas sekali. Selama ini kamulah orang yang ibu cari. Kamu bisa bantu Ramdan di perusahaannya. Ibu ingin menikmati hari tua ibu dengan tanpa beban pikiran. Loh, Tante nggak bisa nyimpulin secepat itu dong, Tante. Kita kan belum tahu asal-usul dia seperti apa. Kita juga nggak tahu dia ini baik atau enggak, kita nggak tahu. Atau jangan-jangan dia ini cuma manfaatin Tante aja. Nggak ada yang tahu, Tante. Ramdan, feeling Tante itu nggak pernah salah. Tante yakin Wina itu anak yang baik. Kamu tidak boleh menuduh sembarangan seperti itu. Maaf Bu, tapi sepertinya omongan ponakan Ibu ada benarnya. Ibu belum mengenal siapa saya dan bahkan Ibu baru mengenal saya. Saya minta maaf kalau saya udah mengganggu keluarga Ibu. Saya permisi, Bu. Ramdan, kamu kejar dia. Biar bagaimanapun dia pernah menyelamatkan nyawa Tante. Kalau kamu tidak berhasil bawa Wina ke sini, Tante nggak akan pernah mau bicara sama kamu lagi. Cepat. Tapi Tante, dasar cewek aneh. Tante sampai bela-belain dia buat cewek kayak gitu doang. Lihat aja, sampai dugaan gue bener kalau dia itu nggak baik. Gak akan gue biarin dia hidup tenang. Wina! Tunggu, Win! Wina! Win, tunggu, Win! Win, tunggu, Win! 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 Lagi! Kamu tuh jadi cewek ceroboh banget ya. Udah berapa kali coba kamu mau ketabrak kayak gini? Berarti sekarang kita impas ya. Karena kemarin kamu udah nyelamatin tante aku. Astaga. Apa-apaan nih, Win?
Tante Tuti yang perempuan itu kayak anaknya sendiri. Makanya aku juga bingung sama tante aku.